Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tutorial di mana akan membahas seputar atau aplikasi e-learning dan CBT Sticky CB Majalengka. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Oh iya, sebelumnya kalau misalkan suaranya ini kurang jelas, mohon maaf. Silahkan menggunakan headset agar lebih jelas, karena memang ada kendala teknis di audio saya. Baiklah, kita langsung ke materi atau ke tutorial yang akan kita bahas. Untuk video ini yaitu kita akan membahas beberapa, atau kita totalkan aja semua ya untuk dibahas di video ini. Karena memang untuk video ini nanti akan berkaitan dengan ujian atau yang sekarang akan dihadapi itu yaitu UTS ya. Terus ada juga nanti misalkan dosen itu memberikan kuis. Ada juga nanti untuk apa namanya itu e-learningnya, yaitu untuk tukar atau kirim materi ya. Misalkan dari dosen silahkan download materi atau kumpulkan materi di e-learning ya. Ini nanti e-learning bisa digunakan yang ini. Oh ya, ini tampilan dari segi tampilan HP ya, seperti ini. Nah, ini tampilan dari segi atau dari model laptop ya. Jadi silakan mana yang enaknya. Kalau misalkan pas ujian mau pakai laptop, mau pakai HP boleh, atau mau pakai tablet boleh. Yang penting internetnya kuat gitu ya. Oke lah, kita proses pertama yaitu proses login. Silakan untuk mahasiswa, silakan klik login di sini. Untuk loginnya silahkan gunakan NIM kalian masing-masing ya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan mahasiswa tes. Passwordnya secara default kita yang sudah ditentukan ya, yang sudah diinformasikan di grup yang sudah saya share. Silahkan gunakan itu. Saya tidak menyebutkan di sini. Silahkan login. Nah, di sini ini adalah tampilan awal beranda ya, atau ya profil kalian sebagai nanti untuk dilengkapi ya. Silakan emailnya ditambah atau diinputkan sesuai email masing-masing. Misalkan saya sebagai contoh ini ya, tes@gmail.com. Nah, selanjutnya ini ada nomor HP, silahkan diisi juga. Misalkan ini pakainya yang aktif ya, misalkan 08 11 222 19 13. Ini sebagai contoh. Nah, selanjutnya setelah ini udah semua di ini ya, sudah semua diisi, silahkan simpan. Nah, di sini kalian bisa merubah password jika memang perlu ya. Tapi memang ini diharuskan untuk diganti ya, supaya tidak ada apa namanya itu eh, kesalahan-kesalahan atau misalkan yang sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di sini silahkan selamat datang, nanti sesuai nama kalian. Demi keamanan silahkan ganti akun. Gunakan akun yang mudah diingat atau yang biasa kalian gunakan untuk Gmail atau Facebook atau apanya. Yang penting jumlahnya minimal 8 digit. Karakter bebas, mau ada teks, mau ada number, mau ada karakter, silakan. Atau mau teks semua silakan, atau number semua silakan. Silakan diganti.
Nah, ini passwordnya. Misalkan cara default kan tadi sudah disebutkan ya. Nah, misalkan diganti silakan. Yang penting 8 digit ya. Kalau misalkan kalian pas input di sini kurang 8 digit, nah tetap password akan tersimpan tapi nanti resikonya tidak akan bisa login. Jadi harus 8 digit minimal. Nah, contoh ini konfirmasi. Silahkan ulangi passwordnya. Pokoknya 8 karakter. 8 digit ya. 8 digit bukan 8 karakter. Jika sudah, silahkan simpan. Nah, kalau sudah disimpan, tadi profil dan lain-lainnya ini akan tampilannya seperti ini. Welcome back mahasiswa, segini nama kalian nantinya. Di sini ada menu-menunya, ada profil, ada learning, ada ujian, ada gabung kelas. Nah, di sini itu nanti ya, nanti itu kalau kebutuhannya untuk e-learning yaitu untuk tugas, terus misalkan mengumpulkan soal, download materi itu ada di e-learning. Kalau misalkan untuk ujian itu biasanya UTS UAS nanti di menu ujian, di kelas ujian di sini, atau nanti ada di misalkan kuis dari dosen ya, kuis atau tugas apalah. Nah, pokoknya untuk pengisian pilihan ganda atau esainya nanti kalian harus di menu kelas ujian. Selanjutnya di gabung kelas ini kalau misalkan dosen membagikan kode kelas atau kode token ya. Nanti kode tokennya misalkan diklik di sini. Nah, masukkan di sini ya. Kalau tampilan HP seperti ini. Nah, kalau tampilan HP seperti ini. Nanti saya perbesar dulu. Udah nggak bisa. Nah, ini tampilan HP seperti ini. Misalkan kita coba dari awal dulu lah. Ini profil ya. Kalau profil seperti tadi. Kalau misalkan mau ganti profil, password di sini. Terus dari e-learningnya. Nah, ini tampilan seperti ini ya. Kita kembalikan versi laptop lagi. Nah, misalkan digabung kelas ya. Digabung kelas ini silahkan misalkan dari dosen kode kelasnya sekian sekian sekian, silahkan kalian gabung di sini ya. Terus misalkan kelas ujian itu ada kelas ujian. Nanti kalau misalkan sebenarnya nanti kalau untuk versi sekarang itu tidak perlu gabung kelas sih, kecuali memang beberapa kode kelas bersama gitu ya. Jadi satu soal untuk beberapa kelas bisa nanti di kode gitu, ada kode token ya. Back lagi, beranda lagi. Nah, di sini ini sebagai dashboardnya ya, sebagai beranda kalian. Nanti e-learning yang diikuti ada di sini semua, ujian yang diikuti ada di sini. Nah, ini menu-menu ini sama dengan yang di sini. Profil, earning ya. Kalau di sini ada drop down-nya, kita klik. Nah, kalau misalkan misalkan kita membahas dulu di sini dulu lah, ya. Karena memang untuk kebutuhan ujian UTS UAS, jadi kita akan bahas di menu ujian dulu. Nah, di sini ada dua menu, sub menu ya. Ini menu utama ujian, menu ujian. Di sini ada ujian tersedia dan ada sub menu ujian yang diikuti. Ujian yang diikuti ini adalah ujian yang pernah kalian ikuti. Jadi nanti ada muncul di sini. Kalaupun nanti kalian misalkan pindah kelas, nah atau pindah tingkat gitu ya, naik tingkat. Nah, ini nanti di sini muncul semua di ujian diikuti. Kalau ujian tersedia ini nanti hanya menampilkan yang baru gitu ya. Nah, di sini. Ini contoh, ini sudah ada salah satu contoh ya. Ini kalau nggak salah saya di kelas apa ini ya? Nanti akan kelihatan di sini ya. Nah, ini
Ini untuk gabung kelas sama halnya nah, gabung kelas di sini ini sama halnya yang ini ya, gabung kelas. Ini juga bentar dulu. Di sini di ujian itu ada kelas ujian, ini juga gabung kelas sama. Ya, tampilannya sama seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan, memang ini digunakan untuk versi yang lama ya, versi sebelumnya. Ini nih setiap ujian itu dikasih kode. Nah, nanti silakan gabung kelas masing-masing. Tapi untuk versi sekarang, versi terbaru itu sudah otomatis diinputkan dari admin untuk setiap kelasnya gitu. Jadi kalau misalkan ada perintah gabung kelas, gunakan ya gabung kelas. Kalau memang tidak ada perintah, bisa menggunakan ini fasilitas ini ya. Tampilkan berdasarkan tahun akademik. Nah, di sini. Nanti kalau misalkan di sini kalau sudah nanti ada ini. Nah, karena memang untuk tingkat 1 ini aktifnya di 2001 2002 ganjil, nanti tinggal klik saja. Nah, nanti cuma ada satu, memang baru ada satu. Nanti akan banyak di sini tuh. Semua ujian yang kalian ikuti nanti yang sudah disetting oleh admin atau dosen nanti akan muncul di sini semua. Nanti akan bertumpuk ya. Kalau misalkan kalian susah mencarinya, kalian bisa berdasarkan ini dulu. Nanti baru di sini ada pencarian ya atau kolom search. Nah, ini pencarian di sini. Ini. Oke. Nah, di sini nanti tinggal klik saja di sini. Kalau misalkan ada nanti di grup, biasanya di share di grup eh, mata kuliah atau kuis apa nanti bisa di sini. Misalkan mata ini sebagai kelas ya. Ujian tes, misalkan ujian tes karena memang hanya ada satu di sini jadi hanya ada tampilkan satu. Pokoknya ini untuk search nanti untuk mempermudah kalian ketika ini sudah banyak. Misalkan nanti keperawatan anak atau kadar. Nah, biasanya ada yang singkat atau misalkan keperawatan keluarga, misalkan langsung klik aja di sini di pencarian di sini. Oke. Selanjutnya, jika memang sudah ketemu ya atau memang sudah ada apa ini. Nah, udah ada mata kuliah yang kita akan mulai ujian ya. Oh ya, nanti ini dulu lah. Di sini ya. Eh di sini ada kelas ya. Nama kelas ini sesuai nanti yang ditentukan oleh dosen atau admin. Di sini nanti akan muncul nama dosen. Di sini tahun akademiknya. Di sini kode kelas atau kode token. Di sini statusnya. Kalau misalkan statusnya belum dimulai berarti memang belum dimulai. Kalau misalkan kalian telat masuk, misalkan telat login, nanti statusnya kalau misalkan sudah selesai, sedang berlangsung ya. Jadi di sini tuh ada 3 status. Belum dimulai berarti memang belum, berlangsung berarti eh, sudah dimulai, ya berlangsung. Terus ada selesai itu sudah selesai dikerjakan. Nah, kita masuk ya, masuk kelas. Nah, klik. Menunggu beberapa proses. Nah, atas ujian, selamat Anda berhasil bergabung kelas baru. Ini kalau sudah masuk kelas ya. Tapi memang kalau misalkan pokoknya sistemnya alurnya seperti itu. Alurnya kalian cari mata kuliahnya, klik aksi di sini, tabel aksi, terus masuk kelas. Nah, di sini. Di sini ada keterangan lagi. Pada kelas ini terdapat sebuah paket soal mata kuliah ya. Nanti kalau ini kan sebagai tes. Nah, ini waktunya 20 menit ya. Waktunya 20 menit. Ini nama mata kuliahnya. Nah,
paket soal ini belum bisa dikerjakan karena waktu pengerjaannya belum dimulai. Mohon tunggu instruksi dari admin atau dosen. Ya, nanti memang kalau misalkan belum dimulai, silahkan baca dulu keterangannya, jangan buru-buru. Nah, di sini ada tata tertib. Silahkan baca. Ya, nanti juga kalau sudah biasa ini memang sudah jadi kebutuhan nanti untuk ujian. Silahkan dibaca di sini. Nah, jika nanti memang sudah waktunya ujian, nah, kalaupun nanti ini statusnya, kan ini statusnya belum dimulai ya. Jadi kalau misalkan nanti diklik juga di sini, terus kita mulai. Nah, ini maaf kelas ujian belum dimulai. Mohon tunggu instruksi dari admin. Ya, memang belum, kalau belum mulai ya belum dimulai gitu, nggak bisa dimulai duluan gitu ya. Nah, kita akan coba mulai ujian ya. Nah, coba ke admin dulu saya. Nah, ini kalau di admin ini memang belum mulai ya. Memang belum dimulai. Nah, ini nah cobalah. Nah, ini dari status di admin atau di dosennya sudah sukses, berarti ini sudah bisa dimulai. Tapi kalian nggak perlu nanyain ini. Kalian fokus di akun masing-masing. Nah, di sini kalaupun kalian memang nanti sudah terlanjur login di sini, kalian tinggal misalkan instruksi silahkan ujian sudah bisa dimulai atau ujian sudah bisa dikerjakan. Nah, silahkan cari sesuai mata kuliah. Misalkan kita balik lagi ke sini. Nah, misalkan sudah ketemu ini mata kuliahnya apa, atau misalkan gabung dosen, ya gabung apa namanya itu? Oh ya, nanti kita coba gabung aja dulu lah, biar ini ya. Di sini nih, gabung kelas ya. Kalau kita coba gabung kelas. Ini kode kelasnya pasti yang di-share dari dosen atau dari admin ini akan ini. Nanti sesuai yang dikasih aja. Nah, memang karena sudah masuk kelas ya, jadi memang nggak bisa gabung gitu. Memang untuk yang versi sekarang itu seperti ini ya. Jadi sudah otomatis diinputkan oleh admin atau dosen. Nah, di sini di tampilan ini ya. Nah, sekarang kan sudah berlangsung. Karena memang tadi di adminnya sudah dimulai ya. Sudah ada instruksi dari dosen atau admin, silahkan mulai kerjakan. Statusnya sudah berlangsung berarti ini sedang mulai. Silahkan dengan cepat masuk karena memang ujiannya itu nanti akan dibatasi. Nah, keterangannya pun nanti akan berbeda ya. Nah, tata tertib, kalau tata tertib bisa dibaca lagi. Untuk memulainya, ini sudah bisa dikerjakan, akan berakhir ketika dosen atau admin merubah statusnya menjadi selesai. Kalau misalkan sudah selesai statusnya sudah, walaupun kalian waktunya masih ada waktu, kalian misalkan telat login, terus misalkan jadwalnya jam 8.30, kalian login jam 8.30 sampai jam 9.30. Kalian login jam 9. Nah, kalau misalkan di UTS UAS itu pasti akan on time ya. Jadi misalkan sekian menit itu jam 9.30 itu waktunya sudah selesai. Itu. Jadi waktunya nanti hitungan mundur ya. Oke, setelah itu silahkan klik di sini ya. Klik checklist sini ya. Tinggal klik aja nih. Checklist. Nah, mulai kerjakan soal. Klik. Tunggu. Nah, sampai di sini ini adalah tampilan ya. Tampilan soal di sini. Nanti di sini akan ada beberapa soal. Jadi ini nama nama ini pertanyaan, ini jawabannya. A, B, C, D, E ya. Terus misalkan kalau misalkan mau melihat daftar soal, klik saja di sini ya. Klik di daftar soal, nanti akan muncul di sini.
1, 2, 3. Kalau misalkan kalian mau pindah ke nomor 3, misalkan mau nomor 3 dulu lah, klik nomor 3, ini akan otomatis. Nah, karena ini ada esainya ya. Kalau misalkan selanjutnya, soal sebelumnya, bentar. Nah, bisa nanti refresh dulu di sini ya. Nah, ini nama kalian profil ya. Ini sisa waktu berjalan mundur. Nah, di sini kalau misalkan di sini pertanyaan ya. Ini refresh. Ini bisa kalian klik refresh kalau misalkan nge-lag gitu ya atau ada gangguan, bisa di refresh di sini klik. Tampilan HP-nya seperti ini. Nah, sisa waktu nanti akan muncul di sini. Nah, di sini kalian tinggal pilih misalkan apa namanya itu? Nah, ini misalkan jawabannya kalau benarnya kan ini. Nah, ini kalau misalkan sudah klik yang manapun, misalkan ini kalau misalkan sudah klik itu ketika kalian pindah soal itu akan otomatis tersimpan. Misalkan di sini ya selanjutnya. Nah, kan itu pindah ke nomor 2. Nah, misalkan kita sembarang nih. Jangan jam 5, berarti kita salahkan aja. Nanti kita akan kelihatan salah dan benarnya. Selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jika ada tampilan seperti ini, nah, di nomor 3 tadi ya. Nah, ini kan nomor 1, nomor 2 sudah kita isi. Nah, itu otomatis nanti kesimpan. Terus selanjutnya di nomor 3-nya ini kalau misalkan ada seperti ini, ada esai ya. Nanti juga akan ada instruksi kalau misalkan soalnya itu pilihan ganda atau ada esainya gitu. Atau misalkan kalian bisa lihat daftar soal di sini, klik. Nah, ini ada keterangan hijau berarti sudah dijawab, oranye ragu-ragu, abu-abu belum dijawab. Nah, ini nomor 3 kan belum dijawab nih. Kalau misalkan mau klik di sini nanti kan ini banyak nih. Misalkan ada 80 soal di sini. 80 soal. Jadi bisa pindah-pindah dari daftar soal di sini. Klik nomor 3. Nah, misalkan klik nomor 3 udah klik aja di luar di sembarang sini. Nah, nanti juga keluar. Sama halnya kalau misalkan di HP juga. Kalau misalkan lihat daftar soal, klik ya. Klik nomor 3. Nah, pindah ke 3, klik di bawahnya di sembarang. Nanti akan hilang sendiri. Nah, ini misalkan kalian pakai matchbook, tampilannya seperti ini. Nah, gimana kalau apa namanya itu? Soal ini adalah ragu-ragu ya. Nah, misalkan ini di nomor 1 nih. Karena saya ini atau misalkan di nomor 2 lah tadi ya. Nah, saya ini ragu-ragu nih. Jawabannya berapa nih? Nah, misalkan pilih dulu misalkan ini ya kan tadi udah dipilih, itu tinggal di centang ragu-ragu di sini. Klik. Nah, kalau misalkan nanti lihat di soal, ini akan pindah daftar soal akan jadi warna orange ya. Nanti saya pindahkan dulu ke versi laptop. Nah, nanti kalau kita lihat daftar soal akan seperti ini ya. Kalau misalkan ragu-ragu itu pokoknya kalau misalkan salah dihitung salah, kalau misalkan benar itu dihitung benar. Pokoknya tidak ada penambahan atau apa ya? Ya, penambahan atau pengurangan gitu ya. Pengurangan nilai. Kalau misalkan daripada enggak dipilih, dikosongkan gitu ya maksudnya, mending dipilih ragu-ragu. Kalau misalkan pas keberuntungan pas dipilih ragu-ragu itu
apa, pas ragu-ragu itu benar, berarti nanti dihitungnya akan benar. Itu. Kalau misalkan nanti pas dihitung salah atau pasnya salah, berarti akan salah. Itu nanti dihitungnya salah. Soal selanjutnya nggak bisa ini ya. Oke, nanti nah di sini ini kumpulkan soal. Kumpulkan soal ini akan muncul otomatis ketika kalau nggak salah itu 20 menit terakhir kalau nggak salah. Pokoknya kalau misalkan di sini belum muncul kumpulkan soal itu jangan khawatir ya. Nanti juga akan muncul kalau sudah waktunya. Atau memang tidak muncul sama sekali, silahkan di refresh dulu. Biasanya pas di refresh nanti akan muncul. Nah ini juga nggak ada tuh. Nanti pas selesai refresh itu akan muncul kumpulkan soal gitu. Kalau memang betul-betul tidak muncul kumpulkan soal, silahkan ada notif di sini atau ada perhatian di sini ya. Perhatian kumpulkan soal akan muncul. Nah ini selama 60 menit biasanya ada soal atau ya soal itu 80 menit. Nah biasanya itu nanti setelah 60 menit terakhir akan muncul si kumpulkan soal ini. Jika tidak muncul, biarkan waktu sampai dengan 00. Nah, setelah 00 atau memang kalau misalkan sudah selesai, silahkan logout aja langsung di sini. Ya, silahkan logout langsung di sini kalau memang tidak ada kumpulkan soal, gitu. Nah, atau bisa di sini juga logout bisa ya, karena memang sudah disediakan di sini. Logout dan login ulang ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan pas mengerjakan soal apa HP-nya atau laptopnya lowbat atau rusak atau kayak gimana kondisinya, itu jangan khawatir, jangan panik karena memang sistem ini sudah dirancang akan otomatis menyimpan gitu ya. Ini akan otomatis menyimpan. Kalaupun nanti uh, kalian laptopnya lowbat, kalian bisa langsung pindah ke HP ya. Atau misalkan dari HP pindah ke HP lain bisa. Kalau nggak salah bisa. Kalau memang perasaan itu bisa lah insya Allah. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalkan ini di pokoknya kalau misalkan pas UTS atau utamanya ujian ya, tolong dimaksimalkan HP atau laptopnya, jaringannya juga dimaksimalkan. Jadi memang membutuhkan resource ya. Jadi membutuhkan bandwidth yang agak lumayan ketika nanti selesai mengerjakan ya. Nanti akan muncul apa namanya itu kuesioner ya. Nah, di sini misalkan ini karena di sini saya sudah semua, nomor 3 belum. Nomor 3 belum, misalkan ini sebagai tes aja ya. Tes jawaban esai. Nah, udah. Nah, nantinya langsung hijau. Kalau sudah karena waktunya masih 7 menit. Nah, karena misalkan saya ada keperluan lain nih. Nah, saya mau dikumpulkan saja misalkan. Boleh atau misalkan mau nunggu sampai selesai aja boleh misalkan ya. Atau kita akan nyoba ini aja ya. Akan nyoba sampai selesai aja lah nih sebentar lagi. Nah, udah karena memang lama ya. Ini videonya juga udah lama. Jadi kita misalkan ini sudah selesai, saya sudah yakin saya akan mengumpulkan soal ini. Ya udah, kumpulkan aja lah misalkan. Kumpulkan, klik. Nah, di sini setelah waktu ujian diselesaikan, Anda tidak akan bisa lagi mengerjakan soal ini dan nilai dari jawaban soal adalah Anda akan langsung ditampilkan ya. Nah, ya. Kalau misalkan sudah yakin, silakan klik pilih ya. Nah, selamat pengerjaan selesai dikerjakan. Oke. Nah, setelah selesai
kalian harus mengisi dulu kuesioner. Ya, silahkan isi kuesioner di sini. Kalau misalkan kalian tidak mengisi kuesioner di sini, berarti nilainya belum bisa dilihat. Nah, nih kita coba ya. Ini saya belum mengisi kuesioner. Misalkan, malas isi kuesioner ya. Ya udah lewat aja misalkan. Atau logout aja. Nah, itu otomatis kalian nggak bakal bisa ini, nggak bakal bisa lihat nilai. Untuk melihat nilainya, kelas tersedia atau kelas di ujian yang diikuti ya, biasa masuk kelas lagi. Nah, di sini harusnya di sini itu muncul nilai. Nah, karena memang harus melewati dulu isi kuesioner di sini. Silakan isi dulu ini keterangannya. SB sangat baik, B baik, C cukup, K kurang, SK sangat kurang. Misalkan di sini sangat baik semuanya. Ini tergantung, kalau kuesioner itu tergantung kalian ya. Mau apa tanggapannya tentang atau mengenai mata kuliah ataupun dosennya. Ini silahkan dibaca aja pokoknya. Ini jangan asal ini aja ya. Ini karena memang lagi contoh. Jadi jangan asal seperti ini. Karena kalian harus pastikan dulu ini pertanyaannya seperti apa. Ini juga nanti akan menjadi masukan kepada dosen mengajar gitu ya. Ataupun nanti kritik sarannya silakan di sini. Isi kritik saran. Nah, sini sarannya apa? Misalkan ngajarnya sangat asik ya, sini isi aja ya. Ini bisa dipindah-pindah di sini. Kalau untuk di laptop bisa seperti ini ya. Misalkan mau banyak juga nggak apa-apa. Kecuali kalau di HP itu, kalau misalkan di HP nih. Nah, kalau di HP sama juga, kalau di HP juga nih. Tinggal digeser-geser seperti ini ya. Ini kalau di HP. Nanti ini tinggal diklik-klik aja seperti tadi ya. Kecil. Nanti kita coba versi laptop lagi. Ya, ya. Isi semua ya. Ini kalau misalkan lagi mengisi gini, kalian jangan melakukan refresh ya. Kalau di laptop itu F5, kalau di HP itu biasanya agak scroll ke bawah tapi ditekan. Biasanya itu nanti melakukan reload atau refresh ya. Nah, nanti berikan kritik dan saran untuk dosen, nanti ada namanya di sini. Silahkan kritik dan sarannya. Kritiknya misalkan tolong biasanya gini. Tolong Pak mengajarnya jangan monoton misalnya. Sarannya hidupkan suasana kelas misalkan seperti ini. Ini misalkan bebas seperti ini suka-suka kalian gitu ya. Yang penting memang ini harus dibaca dulu ya biar sesuai. Ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, di proses simpan ini biasanya akan membutuhkan waktu loading ya. Karena memang loading di sini tuh mengirimkan data gitu ya. Halnya mengirimkan foto misalkan seperti itu. Tidak akan loading dulu, nanti loadingnya. Tunggu. Nah, di sini nanti hasil yang kalian kerjakan ini akan langsung muncul di sini. Jumlah nilai PT atau PG adalah 0 dan nilai esai adalah 0 atau belum dikoreksi. Jadi kalau misalkan ada soal esai itu harus ada koreksi dulu ya.
Jadi kalau misalkan memang ada soal esai, ini harus dikoreksi dulu, jadi belum pasti semua. Tapi kalau misalkan untuk UAS, UTS UAS itu sekarang kalau nggak salah sudah tidak diberlakukan esai ya. Jadi semuanya PG atau PT gitu ya. Nah, kalian bisa melihat detail hasil di sini, salah benarnya nomor berapa gitu ya. Tapi, nah misalkan nih, nomor 1 Jakarta benar, nomor 2 salah, nomor 3, nah ini harus dikoreksi dulu oleh dosen atau admin ya, utamanya untuk oleh dosen gitu. Tapi memang kalau misalkan di UTS itu biasanya tidak diberlakukan seperti itu. Nah, tidak berlakukan. Ya, oh iya. Ini misalkan nih ujiannya sesuai jadwal sudah ditutup. Ini misalkan saya admin ya. Terus ini ada yang masuk nih. Ini kan tes ya, nggak apa-apa masuk sebagian. Nah, ini saya masuk di kelas kalau nggak salah itu S1 Farmasi ya kalau nggak salah itu. Ini contohnya masuk di S1 Farmasi gitu ya. Kelas ujian ini admin ya. Nah, karena memang status di sininya tampilkan di mahasiswa ya. Tapi biasanya untuk UAS itu, untuk UAS, untuk UTS itu memang enggak ditampilkan jawaban di sini ya. Nah, statusnya kalau misalkan dari admin atau dari dosen sudah diselesaikan, sudah jadwalnya sudah melebihi, nah itu akan diselesaikan gitu ya. Masuk kelas untuk melihat nilai nanti di sini ya. Nah, waktu aktif soal sudah selesai karena memang sudah diselesaikan oleh admin atau oleh dosen. Dan tadi memang untuk penggunaan melihat hasil jawaban dari soal itu memang biasanya tidak diaktifkan. Itu biasanya diaktifkan sebagai untuk uji kom nanti ya. Jadi memang itu untuk koreksi-koreksi di pembahasan soal gitu. Oke, sampai sini. Sampai muncul nilai ini berarti sudah selesai ya. Nanti semuanya akan PG ya. Kalau ini memang contoh di sini ada esai. Selanjutnya itu ada ujian diikuti. Ini sama sih. Ini hanya sebagai histori kalian ya. Sama hasilnya. Tampilannya sama. Ini ujian diikuti itu histori mengikuti ujian. Sudah. Selanjutnya ada menu e-learning ya. Di sini juga sama, kelas tersedia, kelas yang diikuti. Ini sama. Untuk kelas yang diikuti berarti sebagai history yang sudah diikuti. Nah, sebagai e-learning, e-learning itu adalah apa namanya? Sistem yang sudah disediakan di satu paket CBT sama e-learning ini. Jadi kalian kalau misalkan dosen yang sudah menggunakan sistem ini ya, yang sudah menggunakan e-learning atau CBT ini, ada beberapa ya, belum semua. Ya, catatan ya, ada beberapa yang sudah menggunakan ini, ada juga yang belum. Yang belum mungkin masih pakai Google Drive atau Classroom. Nah, karena memang ada beberapa dosen yang sudah pakai ini, jadi sistemnya seperti ini. Ini tampilan di kalian ya, di mahasiswa. Kalau versi HP-nya seperti ini. Nah, seperti HP-nya seperti ini ya, jadi beda. Dan menunya di pinggir sini. Nah, ini contoh beranda ya. Misalkan dari dosen nih, silakan kerjakan soal, bukan soal, silakan download materi di e-learning. Nah, tinggal kalian cari di sini, pilih menu e-learning, terus
submenu kelas tersedia. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk tampilannya. Kita balik lagi ke laptop aja. Nah, tampilannya seperti ini untuk laptop. Nah, di sini nanti akan muncul. Karena ini memang belum ada ya. Jadi belum ada tugas. Atau memang kita coba aja dulu lah. E-learning materi. Oh, udah. Susah sih, lama pasti ini. Pokoknya di sini kalau misalkan mau apa namanya itu download materi atau mau ada tugas itu di sini ya. Nah, bedanya e-learning sama ujian itu begini. Kalau misalkan ujian, bentar. Kalau misalkan ini ujian ya, ujian itu untuk UTS, UAS, terus mengerjakan soal gitu ya. Pokoknya di sini di menu ujian dan di biasanya yang muncul baru itu di ujian tersedia. Kalau untuk misalkan dari dosen ada perintah apa namanya itu? Silahkan download materi misalkan. Silahkan kumpulkan soal. Nah, kumpulkan soal di e-learning. Nah, itu waktunya nanti di sini di menu e-learning di kelas tersedia juga sama nantinya ya. Nah, pokoknya gitu. Ini untuk ujian, mengerjakan soal, ini untuk mengerjakan tugas. Gitu ya. Untuk download materi, untuk mengerjakan tugas di sini. Nah, di sini ada beberapa di sini ya. Atau sebentar saya. Oke, di sini saya sudah membuatkan materi dan tugas ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, silakan misalkan dari dosen ada perintah atau ada tugas ya. Silakan download materi di e-learning. Nah, fokusnya kita ke e-learning. Buka kelas tersedia. Nah, udah. Ini ada kan materi tes. Nanti akan banyak beberapa materi di sini. Atau ada beberapa kelas misalkan. Ini mata kuliahnya, materi tutorial. Terus kelasnya kelas materi tes misalkan gini. Ya. Nah, nanti di sini kalian bisa kalau misalkan dosennya sudah aktif ya. Maksudnya sudah aktif learning itu, nanti kalian bisa cek di sini. Nah, lihat materi ini topik pertama gitu kan. Nanti pokoknya banyak nanti di sini kalau misalkan sudah aktif si dosennya nanti akan muncul di sini gitu. Oke, balik lagi kita ke e-learning ya. Tadi saya sudah menginputkan soal tugas dan materi ya. Balik lagi di e-learning. Di e-learning itu pilih kelas tersedia. Nah, di sini kelas tersedia gitu ya. Ini sama halnya kayak yang ujian itu ya. Jadi dua submenu itu. Silahkan pilih kelas, masuk kelas. Nah, atau juga bisa klik kelasnya. Kelas di sini sama saja seperti ini. Nah, kalau misalkan dosennya sudah aktif, ini nanti akan daftar materi itu akan muncul di sini. Nanti daftar materi itu banyak ya. Kalau misalkan 1 2 3 4 5 sampai 14 atau lebih nanti akan muncul di sini. Itu kalau memang sudah aktif si dosennya. Di sini di pertemuan pertama misalkan. Misalkan dari dosen silakan download materi di pertemuan pertama. Nah, seperti ini. Nah, materi tes nanti sesuai materi kuliah ya. Ini untuk. Nah, lihat materi. Nah, ini kalau sudah ada silahkan download file materi. Tinggal di download aja di sini. Klik di sini, nanti akan muncul. Nah, kalau misalkan PDF, ini harus download dulu. Kalau misalkan Word atau Excel, tergantung dari dosen yang memberikan materi ini.
Oke, kita lanjut lagi ke misalkan ini di materi ini ya, atau di mata kuliah ini ada tugas. Nah, misalkan juga silahkan, bentar, silahkan eh, kumpulkan tugas atau buatkan atau silahkan lihat tugas di e-learning. Nah, sama misalkan kelas tersedia. Kalau misalkan nanti mata kuliahnya apa, seperti biasa di pencarian di sini ya. Terus nanti ada, kalau misalkan sudah ketemu, bisa diklik di di aksi di sini atau juga di sini bisa sama. Nah, kalau misalkan sudah ketemu si mata kuliahnya, kita masuk kelas. Nah, di sini ada menu lagi. Nah, di sini ya. Ini ada menu lagi, ada pembelajaran, tugas dan anggota. Berarti tapi yang digunakan biasanya hanya ini dan ini. Kalau anggota ini untuk melihat saja. Siapa saja sih yang sudah mengerjakan atau yang sudah masuk kelas gitu ya. Jadi kalian tahu gitu. Untuk pembelajaran itu kayak tadi ya, ini materi gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan ada perintah tugas, silakan kalian ke tugas di sini. Nah, tugas. Nah, tugasnya sesuai instruksi dari dosen, misalkan buatlah video atau misalkan buatlah makalah dan kumpulkan ya, tergantung nanti nama atau instruksi dari dosen tersebut. Nah, statusnya aktif, kumpulkan eh, ini kumpulkan terakhir ya, tanggal 30 bulan 10 2021 jam 00.30. Nah, ini kalau misalkan waktu ini sudah melebihi atau sudah misalkan kalian mau mengumpulkan telat gitu ya, dari tanggal 31 ini udah nggak bisa. Karena memang sudah di-set otomatis dari dosen. Nah, kerjakan eh, misalkan sudah ada nih tanggal, misalkan sudah videonya sudah ada misalkan. Nah, di sini kerjakan, kumpulkan sesuai yang sudah ditentukan. Ini batas pengumpulannya. Tugasnya. Nah, tugasnya itu berupa ini ya. Kalian harus tahu dulu ya. Format ya atau form upload hasil pengerjaan tugas Anda. File yang bisa diupload adalah dokumen, docx, Excel ya, XLSX, PPT, PPTX, PDF, JPEG, JPG, PNG, dan MP4. Kalau video harus berextension atau berupa MP4 ya. Kalian tinggal pilih file kalau misalkan sudah selesai. Nah, misalkan karena ini video gitu ya. Atau misalkan nggak ada videonya sih di sini ya. Pokoknya kalau misalkan nah ini nih. Ya. Misalkan ini videonya. Nah, ini muncul MP4 ya. Klik. Ini biasanya kalau untuk ini jangan terlalu gede ya. Biasanya itu jangan lebih dari 10 MB kalau misalnya. Pokoknya kalau ini diperkecil aja gitu ya, biar nggak lama juga uploadnya. Kalau sudah selesai, ini memang biasanya kan tugas tanggal sekarang. Misalnya 3 hari atau 2 hari selanjutnya selesai. Nah, kalau sudah selesai di tadi ya dikerjakan. Kalau sudah selesai, masuk kelas, klik tugas, nah kerjakan. Nah, untuk mengerjakannya pilih file, pilih filenya. Saya yakin hendak menyerahkan tugas ini karena memang sudah selesai. Upload video. Nah, atau nanti berupa makalah bisa sama di sini ya. Kalau misalkan untuk uploadnya, pokoknya narik atau mengambil gambar atau datanya di file itu ya, pilih file.
Kalau video pasti agak lama soalnya kan ini videonya agak gede gitu MB-nya. Jadi lumayan harus nunggu dulu. Oke, insya Allah ya sampai di sini sudah paham ya. Saya skip aja di sini. Pokoknya kalau misalkan enggak jadi. Kita harus tahu dulu sampai selesai ya. Nah, selamat materi belajar berhasil dikirim. Salah ini ya. Nanti diganti ya. Harusnya selamat tugas belajar berhasil dikirim ya. Nanti diganti ini. Nah, di sini Anda sudah mengerjakan tugas ini, silakan periksa. Untuk meriksanya ada dua pilihan. Nanti kan kalau untuk file itu ada berupa file PDF atau Word, terus ada video gitu ya. Untuk memeriksanya, kalian harus memastikan bahwa file yang kalian upload itu sudah bisa diputar. Ya. Nah, kalau misalkan biasanya tergantung laptop atau HP juga sih. Kalau periksa via Google, kalau nggak bisa, nih kan nggak bisa nih. Ada yang support, ada yang nggak. Itu memang biasanya seperti itu. Kalau memang nggak bisa, biasanya periksa via download. Nah, kalau download sudah bisa nih kayaknya nih. Pokoknya sampai di sini sampai bisa dibuka ya atau nanti. Nah, ini kan udah bisa nih. Tuh. Kalau pokoknya sudah bisa dibuka ini atau nanti file PDF atau Word-nya sudah tampil, berarti itu sudah berhasil dikirim. Nah, kalau memang misalkan tugas kalian itu mau diganti, nah bisa asal saya segera mungkin diganti di sini. Ya. Saya segera di sini pilih misalkan, soalnya nanti kalau misalkan dari dosen tersebut sudah dilihat intinya ya. Kalau misalkan dari dosennya sudah dilihat, biasanya kan waktunya sampai tanggal 30. Nah, nanti berarti tanggal 31-nya itu akan dilihat ya. Atau misalkan bertahap nih. Kalau udah yang mengerjakan berarti kan dilihat. Bisa juga nanti via informasi ke dosennya. Bu, saya misalkan Bu, Pak, saya sudah mengerjakan atau sudah mengumpulkan tugas. Nah, boleh dilihat dulu barangkali ada revisi. Nah, gitu. Nanti dari dosen akan melihat hasil karya kalian atau hasil tugas kalian. Kalau memang dirasa sudah cocok, biasanya sudah selesai berarti ya, nanti akan ada nilai. Kalau misalkan memang ada revisi, misalkan silahkan perbaiki di bagian ini. Nah, nanti akan dikembalikan lagi dari dosen gitu. Tapi itu nanti via WhatsApp mungkin ya, nanti untuk informasi seperti itu. Kalau misalkan dari dosennya sudah oke, berarti di sini sudah hilang. Si file upload ini sudah tidak ada. Kalau misalkan tugas kalian sudah diterima. Kalau misalkan tugas kalian masih ada revisi, biasanya akan dikembalikan dari dosen. Tapi nanti akan hilang dulu ini karena memang sudah dilihat oleh dosen. Selanjutnya, kalau misalkan ada revisi akan dikembalikan. Nah, ini nanti akan muncul lagi upload tugas ini untuk mengupload ulang tugas kalian gitu ya. Sampai memang sudah ditentukan waktunya dan tugas kalian sudah selesai. Jadi form ini ya, form ini sudah hilang gitu ya, sudah hilang dari tugas ini gitu. Berarti itu tandanya tugas kalian sudah terima. Oke. Selesai untuk ini ya. Memang untuk mahasiswa itu hanya 2 menu dan 4 submenu berarti. Oke. Sudah. Nah, ini nanti hanya tampilan saja seperti ini. Nah, e-learning yang diikuti, ujian yang diikuti. Nanti akan banyak sih ini.
Bisa juga nanti via di sini ya, dari via beranda di sini. Kalau misalkan dari HP mau cek-cek doang bisa di sini. Oh, saya misalkan udah muncul di sini yang terbaru nih. Saya klik aja langsung di sinilah misalkan gitu. Klik di sini untuk ujian yang ini. Nah, berarti nilai saja. Misalkan mau upload nih, mau share ke siapa gitu ya. Ini di sini. Oke. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa mengerti. Jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti silahkan kontak eh, di grup ya, atau bisa japri ke nomor Bapak. Asal jangan, kalau bisa jangan malam gitu ya. Jangan malam jam 8 sudah selesai gitu ya. Kalau siang silahkan bebas. Mau jam berapa juga silahkan konsultasi bisa. Oke, selesai ya. Nah, untuk penutupnya saya bukan ini. Nah, oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada kendala pas pelaksanaan, karena memang untuk ujian akan dimulai minggu depan ya kalau nggak salah. Nanti juga kalau misalkan sudah terbiasa, ini akan terbiasa ya di sini gitu. Karena memang juga tidak semua dosen sudah menggunakan aplikasi ini, tapi akan bertahap semuanya akan menggunakan aplikasi ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.